Awalnya, mereka hanya dijanjikan pekerjaan. Tapi yang menunggu mereka bukanlah masa depan, melainkan kerja tanpa upah. Hari demi hari tenaga mereka diperas. Banyak yang pergi, tapi tak pernah kembali. Kita mulai bekerja. Tenaga bekerja, satu persatu, gugur hancur kaum bersatu. Bekerja, 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 tiada satu bersatu. Untuk membangunkan Asia baru, kita wajib berusaha segiat-giatnya buat memenuhi kebutuhan untuk kemenangan akhir. Pada tahun 1942, setelah Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, Jepang mulai masuk ke Indonesia untuk menyingkirkan pasukan koalisi sekutu Belanda. Pada saat itu, kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia menganggap bahwa Jepang dapat membantu rakyat Indonesia untuk keluar dari jajahan Belanda. Namun, apakah benar begitu? Berbagai propaganda mengaku sebagai saudara hingga mengaku sebagai bangsa yang sudah diramalkan dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan supaya masyarakat Indonesia mau mendukung Jepang dalam upayanya melawan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Peperangan membutuhkan dana dan tenaga yang banyak, maka Jepang memperlakukan kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah Romusa. Menurut KBBI, Romusa adalah orang yang dipaksa bekerja keras pada masa pemerintahan Jepang. Hal ini bukan tanpa alasan. Beberapa alasan diantaranya yaitu: yang pertama, Jepang ingin segera menguasai wilayah dan sekutu dan membentengi wilayah tersebut untuk bersiap menghadapi invasi balik atau tindakan militer di mana tentara bersenjata memasuki wilayah yang dikuasai oleh negara lain yang bertujuan untuk menguasai wilayah tersebut atau mengubah pemerintah yang berkuasa dari sekutu. Kemudian yang kedua, luasnya wilayah pendudukan militer Jepang memerlukan pembangunan sarana prasarana yang memadai, seperti tempat penyimpanan, gudang bawah tanah, jalan, dan lapangan udara untuk keperluan perang. Hal ini sangat tidak mungkin dilakukan oleh Jepang sendiri. Alih-alih membangun sarana prasarana, justru Jepang lebih fokus pada perlawanannya terhadap sekutu. Maka, Jepang melakukan mobilisasi massa untuk mencapai tujuannya dengan melibatkan rakyat jajahannya untuk membangun infrastruktur sarana prasarana. Hal ini juga dilakukan untuk menghemat tenaga kerja. Pada tahun 1943, para petani dan pemuda produktif berbadan sehat berusia 14-45 tahun menjadi sasaran Romusa. Untuk perekrutan Romusa menjadi dua cara. Yang pertama, cara halus. Dengan diiming-imingi upah dan makan dan juga predikat pahlawan ekonomi. Yang kedua, cara kasar. Dengan mendesak camat dan bupati untuk mengirimkan rakyat atau nyawa mereka yang terancam. Jepang bukan main kejamnya. Bahkan pada Oktober 1943, total Romusa yang dimiliki oleh Jepang mencapai 4-10 juta. Pada awalnya, Romusa-Romusa ini diperintahkan bekerja di sekitar tempat tinggal mereka. Akan tetapi, karena terdesak oleh kebutuhan perang, Romusa-Romusa ini akhirnya dikirim hingga ke negara jajahan Jepang lainnya. Contohnya adalah pembangunan rel kereta api di Tanjayat, Myanmar, hingga ke Non Pladuk di Thailand. Pembangunan ini ditujukan agar memudahkan proses pengiriman logistik militer Jepang. Nasib Romusa sudah tragis dalam perjalanan. Menurut Soekarno, dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang berisikan mereka sudah ditangkap dalam gerbong yang rapat dan berdesakan, hingga pada akhirnya mereka tidak tahan dan meninggal. Dari 1.500 orang, hanya ratusan orang saja yang terselamatkan. Namun, yang meninggal dalam perjalanan dikatakan lebih beruntung daripada para Romusa yang bertahan hingga proses kerja. Karena pada pembangunan rel ini, para Romusa dipaksa bekerja di bawah perlakuan kasar Jepang, kelaparan, lelah, dan juga minimnya fasilitas medis yang memadai, hingga banyak para Romusa yang tidak kuat atau meninggal. Mengutip dari Historia, menurut mantan Romusa yaitu Sadin, serdadu Jepang tidak segan untuk mengubur hidup-hidup Romusa yang sudah tidak kuat bekerja. Karena menelan banyak korban dalam pembangunannya, rel ini diberi julukan yang sangat mengerikan, Death Railway.
Romusha memberi banyak dampak mengerikan bagi masyarakat Indonesia. Banyak rakyat yang kehilangan kepala keluarganya, ladang pertanian yang terbengkalai, hingga kelaparan ekstrim akibat penjajahan oleh Jepang melalui Romusha. Lantas, bagaimana kebijakan Romusha berakhir? Meskipun Jepang telah mengeksploitasi tanah dan rakyat Indonesia, namun Jepang tetap terdesak oleh Amerika Serikat pada 1944 dalam Perang Dunia Kedua. Hingga akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk mengirimkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 yang membuat ekonomi dan politik Jepang lumpuh. Kaisar dari Jepang yaitu Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat kepada Amerika pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Dan akhirnya Jepang hengkang dari Indonesia bersama dengan selesainya kebijakan Romusha. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.